Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai live session yang keempat, materi keempat, yang sebelumnya kawan-kawan sudah pelajari secara mandiri, gitu kan. Dan hari ini mungkin ada penjelasan lebih lanjut oleh instruktur kita, yaitu Ibu Nova, ya kan. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai acara live session hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan kawan-kawan dan Ibu Nova berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin bisa langsung saja ya Bu Nova. Saya lempar. Ini mau difoto dulu? Ya. Atau kita foto dulu sambil foto. Lupa mulu. Oke, ayo kawan-kawan yang bisa on cam silahkan di on cam kan. Tunjukkan wajah ngantuk atau wajah cantik atau wajah ganteng nih Bu Nova. Wajah terbaiknya hari ini. Oke, ayo kawan-kawan, ada yang bisa lagi open cam? Atau sudah? Sudah ya, berarti oke. Saya betul ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, silakan Ibu Nova, sudah selesai. Oke, terima kasih Mas Alfian. Iya, assalamualaikum semuanya. Shalom. Salam sejahtera buat kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Saya nggak dengar suara-suara yang mbak-mbaknya nih. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya, mungkin ini masih ini ya. Mungkin terkait koneksi juga kali ya Mas Alfian ya. Bisa Oke. jadi sepertinya. Iya, minggu lalu pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa ya teman-teman? Masih ingat nggak? Ada yang bisa bantu saya? Minggu lalu kita membicarakan masalah apa ya materinya? Lupa ya? Tentang public speaking. Tentang public speaking. Nah, kemudian minggu lalu saya juga sudah memberikan tugas ya, ada homeworknya kemarin ya, mengenai branding. Oke, jadi apakah sebuah perusahaan atau produk itu saat mereka melakukan branding produk, apakah itu sejalan tidak dengan produk yang mereka pasarkan? Nah, boleh nggak sebelum kita mendalami materi yang baru ini, kita mau remind lagi tentang pelajaran materi sebelumnya, ya. Nah kebetulan saat ini di hadapan saya ada Mas Didik, iya. Langsung ya. Jangan adu-adu Mas. Nah, Mas Didik bisa nggak bantu saya? Ini kan terkait dengan tugasnya kemarin ya. Nah, saya kemarin di tugasnya itu instruksinya adalah memilih salah satu ya produk yang disukai, kemudian dianalisa apakah produk branding yang mereka lakukan itu sejalan atau sesuai tidak dengan produk yang mereka pasarkan. Ya, boleh Mas? Ya Bu. Ya. Kalau kemarin yang saya tulis itu produknya yang saya pakai Bu, yaitu HP Redmi 9C. Oke. Ya, setelah saya itu kan saya ngambil referensinya dari YouTube kan Bu. Nah, setelah saya melakukan pengamatan di YouTube itu antara yang disampaikan brand ambassador-nya dengan spek HP Redmi 9C yang saya pakai itu terdapat kesesuaian. Ditambah
dengan apa ya, HP Redmi 9C termasuk HP yang katakanlah kapasitasnya lumayan dan harganya nggak terlalu mahal. Seperti itu Bu, kalau dari Oke, saya. terima kasih Mas Didik ya. Oke, mungkin sedikit kita ambil garis besarnya ya. Contohnya ya, saya juga ada mengirimkan voice ya di grup kita. Oh, iya. Misalkan semuanya tahu dong Kecap Bangau ya. Ya, Nah, selera. iya sering nonton. Nah, dulu pernah nggak mendengar tentang wisata kuliner Bangau? Sering Bu. Sering ya. Iya. Promosinya juga dulu promosinya juga hampir di seluruh stasiun TV ya. Baik Ya. itu. Nah, jadi mereka itu membuat semacam event atau acara, brandingnya itu adalah mereka mengumpulkan ya UMKM ya. Jadi orang-orang yang bergerak di bidang makanan gitu ya, yang menjual masakan baik itu Nusantara ya. Jadi misalkan nasi goreng, penjual nasi goreng di situ mereka menggunakan Kecap Bangau. Nah, seluruh UMKM yang berpartisipasi dalam event itu ya, tentu saja mereka harus menggunakan produk dari Kecap Bangau. Di situ setiap UMKM bagaimana cara mereka itu bisa menciptakan kreasi masakan dengan produk utamanya adalah Kecap Bangau sehingga menciptakan suatu kuliner yang menarik, yang bisa menarik minat konsumen. Jadi ada misalkan kalau dulu kita cuman taunya misalkan kalau ayam itu cuman digoreng misalkan atau kita bikin sup. Nah, sekarang ada dengan perpaduan kecap misalkan itu jadi misalkan ayam bakar Kecap Bangau misalkan. Nah, seperti itu. Jadi branding yang mereka lakukan itu yaitu karena Kecap Bangau itu kan masuk ke dalam bidang makanan ya, masakan. Brandingnya adalah yang mereka target audiens mereka adalah UMKM di bidang makanan ya. Jadi menurut teman-teman apakah yang dilakukan dari perusahaan Kecap Bangau ini sudah sejalan dengan branding yang mereka lakukan? Kira-kira gimana? Jalan. Sudah sejalan ya. Semestinya seperti itu. Iya, sudah sejalan ya Mas Agus ya. Iya Bu, karena kan Kecap Bangau itu kan produk untuk bumbu masak ya. Jadi mereka mengadakan event bagi para UMKM yang bergerak di kuliner. Iya benar sekali. Jadi kan selain mereka juga mempromosikan apa yang mereka jual, produk apa yang mereka jual, misalkan nasi goreng, misalkan sate, tapi juga di situ ada hal yang diupayakan oleh branding dari Kecap itu bahwa meningkatkan penjualan mereka. Jadi semakin banyak masyarakat yang melihat event itu ya, jadi mereka bisa melihat oh ternyata Kecap Bangau itu memiliki cita rasa yang baik dibandingkan misalkan brand-brand lain misalkan. Kemudian Kecap Bangau itu bisa menciptakan cita rasa yang lebih lezat misalkan seperti itu. Kemudian citranya itu Kecap Bangau itu berpihak kepada pengusaha-pengusaha kecil misalnya. Mereka sudah menciptakan citra positif. Nah, yang seperti kita pelajari sebelumnya bahwa tujuan dari program-program dilakukan melalui kerja atau program-program yang dibuat oleh seorang VR atau public relation adalah menciptakan citra positif tersebut ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Kecap Bangau itu memerlukan representasi dari bagaimana seorang VR itu berhasil mengangkat atau membuat citra positif atau citra yang baik terhadap suatu perusahaan yang dia menaunginya seperti itu. Ya. Untuk hari ini mungkin teman-teman semuanya sudah membaca ya, mempelajari materi kita hari ini, materi keempat kita itu mengenai manajemen krisis ya. Teman-teman, iya. Nah, teman-teman di sini pasti tahu ya apa itu krisis, apa itu manajemen ya. Jadi ini bukan karena saya percaya saya berhadapan dengan teman-teman yang
luar biasa, yang pengetahuannya mungkin jauh di atas saya, yang jauh di atas Mas Alfian ya. Jadi kita di sini seperti saya katakan sebelumnya, kita di sini bukan saya mengajari, tapi kita sama-sama sharing di sini. Apa yang saya tidak tahu, saya bisa tahu dari teman-teman. Terus apa yang belum diketahui oleh teman-teman, saya bisa sharingkan di sini ya. Nah, jadi materi kita hari ini, materi keempat kita adalah manajemen krisis di sini. Semuanya pasti ada gambaran ya. Apa sih definisi dari krisis itu? Ya, boleh next. Oke. Nah, objek atau output pembelajaran kita hari ini dari beberapa materi sebelumnya, jadi sampai ke tahap ini kita akan belajar mau sama-sama memahami apa sih itu krisis manajemen dan bagaimana cara kita menanggulangi krisis itu. Jadi kita selain juga kita mengetahui definisinya seperti apa, kemudian jenisnya seperti apa, kemudian kita juga belajar tentang penyebab krisis itu seperti apa. Nah, kita juga belajar bagaimana cara kita mencegah atau menanggulangi krisis yang terjadi ya jika posisinya kita adalah seorang public relation atau seorang PR. Selanjutnya kita mau belajar tentang apa sih itu krisis ya. Definisi krisis itu apa sih? Boleh next, Mas? Ya. Bu Nova. Ya. Bu Nova bisa next. Maksudnya bisa Suatu kontrol nggak? tindakan yang mengancam, Bu. Bentar ya, Mas. Bisa ngontrol nggak? Saya udah kasih akses sih. Takutnya saya lagi ke belakang atau apa. Oh, gitu-gitu. Bentar. Bisa nggak? Tapi Saya udah kasih akses kontrol sih. Di samping-samping aja next-nextin. Oke, wait. Saya tidak apa-apa. Ya. Kalau memang tidak bisa nggak apa-apa sih Bu. Ini nggak bisa sih Mas, ini saya. Nggak bisa, harusnya bisa. Ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja gitu. Bentar ya. Bentar. Oke. Nah, jadi definisi krisis di sini adalah ya, bentar nih kenapa ini lagi. Iya, ya. Krisis adalah suatu keadaan atau sebuah kejadian atau dugaan yang mengancam secara tidak terduga dan tidak diharapkan kemudian juga bisa berdampak dramatis, bisa merusak reputasi serta mengganggu keberlangsungan individu atau sebuah organisasi yang mendorong sebuah organisasi itu bisa terjadi suatu kekacauan atau chaos. Kemudian itu juga bisa berdampak pada karyawan, terhadap produk, terhadap jasa, dan juga terhadap kondisi keuangannya. Ya. Jadi dengan kata lain ya, krisis yang didefinisikan sebagai setiap suatu situasi darurat yang mengganggu karyawan serta menyebabkan ketidakstabilan dalam organisasi. Nah, jadi krisis ini tentu saja sangat mempengaruhi individu, bisa mempengaruhi kelompok juga, bisa mempengaruhi organisasi atau masyarakat secara menyeluruh. Ya. Kemudian krisis di sini juga bisa didefinisikan sebagai ancaman signifikan terhadap operasi yang dapat memiliki konsekuensi negatif. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menangani krisis ini dengan benar, ya, krisis manajemen ini akan menjadi ancaman atau kondisi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh krisis terhadap organisasi juga, terhadap pemangku kepentingan dan juga industri. Ya, dan jadi dampaknya ini akan semakin luas. Jadi ini juga bisa banyak ya hal yang bisa ditimbulkan, misalkan mengancam kerugian finansial, bisa mengganggu operasional di sebuah perusahaan, bisa menciptakan kehilangan pangsa pasar atau niat beli, atau bahkan yang lebih parahnya lagi bisa memicu tuntutan hukum terkait krisis ya. Oke. Nah, kemudian jenis-jenis krisis itu sendiri ya. Jadi menurut Morrison berdasarkan waktunya krisis itu dibagi menjadi 3 kategori ya. Berdasarkan waktunya ya. Berdasarkan waktunya itu dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu krisis yang bersifat segera atau immediate crisis atau krisis yang mendadak ya. Kemudian ada yang namanya krisis yang baru muncul atau emerging crisis, ada juga krisis bertahan atau sustained crisis ya. Sekarang kita mau pelajari nih masing-masing subbabnya. Kita mau belajar tentang apa sih itu immediate crisis, apa sih itu emerging crisis, kemudian apa sih itu sustained crisis ya. Jadi manajemen krisis itu atau biasa dikenal dengan istilah apa ya? Kita biasa bilang krisis manajemen ya. Itu biasanya mewakili
Kenapa ya? Halo, sorry, saya kepencet. Itu dia bisa mewakili atau fungsi organisasi yang penting, ya. Jadi kegagalan dalam sebuah manajemen itu dapat mengakibatkan bahaya yang serius. Jadi bagi yang seperti saya jelaskan sebelumnya terhadap pemangku kepentingan misalkan, kemudian juga kerugian bagi organisasi, atau bahkan itu bisa mengakhiri keberadaan sebuah perusahaan itu sendiri, ya. Jadi manajemen krisis itu atau yang kita kenal dengan krisis manajemen itu adalah penerapan strategi yang dirancang ya untuk membantu menangani peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa yang berdampak, khususnya adalah dampak negatif terhadap suatu perusahaan yang datang itu secara tiba-tiba dan signifikan, biasanya seperti itu, ya. Jadi belum Mas, kembali lagi, ya. Sebelumnya, ya. Jadi jenis krisis yang bersifat immediate krisis ini adalah tipe krisis yang paling ditakuti, ya. Paling ditakuti oleh PR biasanya, ya. Sangat ditakuti karena prosesnya itu terjadi secara tiba-tiba, ya, tidak terduga dan tentu saja tidak diharapkan. Tidak ada waktu untuk melakukan riset atau menganalisa atau menyusun strategi atau perencanaan. Jadi krisis jenis ini itu biasanya membutuhkan konsensus atau semacam kesepakatan bersama, ya. Jadi biasanya itu dilakukan oleh pada level-level manajemen puncak misalkan. Jadi untuk mempersiapkan rencana umum atau general plan. Jadi mengenai bagaimana bereaksi, bagaimana cara menanganinya jika terjadi krisis yang bersifat segera. Jadi supaya tidak akan timbul kebingungan nih atau konflik yang berkepanjangan dan bahkan menunda dalam menangani krisis yang muncul. Nah, banyak hal-hal atau contoh-contoh misalkan ya, krisis-krisis yang muncul itu secara mendadak. Misalkan akibat bencana alam, kita kan tidak bisa ya memperkirakan kira-kira kapan ya terjadi bencana alam, misalkan tanah longsor atau misalkan gempa bumi, hal seperti itu kan yang di luar dari kapasitas manusia, yang tidak bisa kita tidak bisa kita prediksi kapan akan datangnya, seperti itu. Kemudian ada lagi nih krisis yang baru muncul atau emerging crisis, ya. Jadi emerging crisis ini, tipe krisis ini masih memungkinkan praktisi public relation atau seorang PR untuk melakukan penelitian dan perencanaan terlebih dahulu. Nah, tapi krisis ini dapat meledak atau bisa meluas jika terlalu lama untuk ditangani. Nah, jadi tantangan nih bagi kita seorang PR misalkan, jika terjadi krisis, jenis ini adalah meyakinkan manajemen puncak untuk mengambil tindakan perbaikan sebelum krisis mencapai tahapan krisis yang lebih serius, ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang bisa bantu saya nih. Kira-kira contoh maksudnya contoh krisis seperti apa yang pernah terjadi yang termasuk dalam kriteria emerging crisis. Ada yang bisa bantu saya? Bisa bantu nggak? Ada yang bisa bantu saya nggak? Saya sudah coba sih Mas itu kontrol ininya, tapi nggak bisa nih kayaknya. Oke. Ya gimana nih, Mas Jess di Mada mungkin nih bantu saya nih. Kira-kira contoh krisisnya atau kasus apa nih, case apa nih yang terjadi yang Mas ketahui yang berhubungan dengan salah satu contoh krisis emerging crisis atau krisis yang baru muncul. Yang baru muncul ya, Bu? Iya, dia baru muncul. Tapi nggak sampai itu tahapan krisis. Ini kan jenis-jenisnya. Jadi dia ada tipe-tipe krisis. Dia ada yang krisis itu muncul kan seperti ini, misalkan mendadak atau tiba-tiba tanpa kita bisa prediksi. Kemudian ada juga yang memang sebenarnya kita sudah tahu, tapi karena terlambat untuk menangani, akhirnya krisis ini muncul ke permukaan. Jadi awalnya itu misalkan hanya seperti isu-isu yang ada di perusahaan saja, tapi kemudian merebak seperti itu contohnya. Misalkan, kira-kira ada case apa yang pernah Mas ketahui misalkan dalam sebuah perusahaan misalkan, atau startup misalkan, atau seperti itu? Saya pribadi, Bu, karena kebetulan dia tulisannya
kan penjelasannya krisis yang baru muncul tapi nggak sempat booming sampai bikin kekacauan yang chaos itu Mm. kayaknya nggak pernah dengar Bu, karena selama ini nggak pernah kerja di tempat yang besar juga Bu. Mungkin dari Ibu aja contohnya. Atau Mas Agus nih, saya lempar ke Mas Agus nih. Kayaknya Mas Agus nih sangat serius nih saya lihat nih. Iya Bu, Iya. kalau menurut saya kalau krisis yang pernah terjadi yang sudah yang istilahnya sudah diprediksi tapi belum ditangani itu ya kayak krisis Garuda itu Bu. Garuda Indonesia itu kan kayaknya itu krisisnya kan juga salah urus dari manajemennya yang salah untuk melakukan manajemen manajemen untuk pembelian pesawatnya, terus juga salah untuk melakukan riset pada rute-rute penerbangannya, akhirnya Garuda mengalami kerugian yang juga sangat fatal Bu. Sampai harus mendapatkan suntikan dana juga dari pemerintah ya gitu ya. Iya. Kereta api juga gitu deh Bu. Kereta api juga ya? Ya benar Bu. Berarti kan itu ada mungkin kegagalan manajemen seperti itu ya, contohnya misalkan. Oke. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar startup yang namanya Uber? Pernah Bu. Ya, oke. Nah, jadi perusahaan Uber itu pernah mendapatkan laporan dari pengguna mereka bahwa ada beberapa case atau beberapa penumpang yang mendapatkan pelecehan seksual, ya. Nah, itu terjadi tidak hanya satu korban. Jadi kalau tidak salah itu lebih dari 200 korban yang melaporkan hal itu kepada perusahaan Uber, ya, terhadap sebuah startup Uber seperti itu. Nah, jadi sebelum mencapai ke 200 korban itu kan sebelumnya pasti sudah ada rentetan korban-korban sebelumnya, ya. Tetapi setelah itu menjadi akumulasi yang cukup besar, akhirnya mendapatkan sorotan yang serius dari manajemen Uber tersebut. Akhirnya solusi yang dilakukan atau gebrakan dilakukan oleh pihak Uber yaitu dengan memecat ya pegawai-pegawai yang dianggap melanggar ke pelecehan itu. Jadi melanggar hukum ya. Kita katakan bahwa sekitar 20 karyawan itu dipecat. Nah, itu salah satu apa yang dilakukan oleh Uber. Nah, jadi terlepas dari kenyataan bahwa kasus pelecehan ini merupakan salah satu persoalan yang cukup mengganggu misalkan dalam dunia kerja ya. Tapi kan masih banyak saat ini perusahaan-perusahaan itu yang seolah-olah sudah mau ambil pusing ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa bekerja di perusahaan sering mendengar ya. Karena pelecehan seksual itu kan bukan hanya bagaimana orang menyentuh atau segala macam. Jadi banyak kriteria-kriteria apa yang mengkaitkan dengan sebuah pelecehan seksual itu. Nah, jadi contoh seperti ini, kalau misalkan ada laporan-laporan, misalkan di dunia kerja misalkan terjadi bully atau terjadi biasanya kita kan tidak bisa menakar ya, setiap orang itu ada yang saat kita mengatakan dia seperti ini, ada yang menerima ya sudahlah, anggap aja bercandaan. Tapi ada juga bagi sebagian orang yang merasa bahwa apa yang dilakukan itu merupakan pembulian ya, atau bisa dikatakan merendahkan seseorang atau rasis atau seperti itu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu, isu-isu yang kecil sebelumnya misalkan hanya olok-olokan, kemudian hanya semacam bully yang menyangkut terhadap misalkan ras atau misalkan status sosial seperti itu, jika itu tidak segera diatasi oleh manajemen, tentu ini akan menjadi krisis yang lebih serius lagi dan berdampak kepada sebuah perusahaan. Ya, makasih ya Mas Jasdimade dan Mas Agus. Selanjutnya kita lanjut ke krisis bertahan atau sustained krisis ya. Jadi tipe krisis ini adalah krisis yang tetap muncul selama bertahun-tahun. Jadi kasus ini, krisis ini tuh bahkan bertahun-tahun walaupun telah misalkan dilakukan upaya terbaik oleh pihak perusahaan, oleh pihak manajemen atau organisasi untuk bisa mengatasinya atau memperbaiki perusahaan mereka ya.
Jadi krisis ini biasanya ya terjadi itu dalam kurun waktu yang bertahap. Jadi tidak hanya seperti 2 krisis sebelumnya, dia bersifat mendadak atau segera, ada juga yang memang dia hanya isu-isu kecil yang kemudian segera ditangani sehingga dia tidak meluas, tapi ada lagi krisis bertahan atau sustained krisis. Jadi ini sudah berlaku dalam misalkan beberapa tahun, mungkin dekade bahkan ya. Karena ini sudah dilakukan, misalkan sudah dilakukan recovery, misalkan sudah dilakukan berbagai cara untuk bagaimana cara mengatasi krisis yang mereka alami dalam sebuah perusahaan. Tapi tentu saja krisis ini tidak berhenti. Nah, upaya apapun mereka lakukan itu ternyata tidak berhasil. Nah, ini yang dimaksud dengan krisis bertahan. Nah, jadi kalau teman-teman pernah tahu itu salah satu perusahaan Indonesia yaitu PT Nyonya Menir, ada yang tahu? Ada jamu, biasanya jamu gitu ya, Nyonya Menir ya. Dulu di Mas Agus nggak tahu ya? Kalau saya tahunya Nyonya Menir cuma produk jamu, tapi kalau krisis itu kok belum pernah dengar. Iya. Nah, jadi Nyonya Menir itu kan kalau kita ya masyarakat Indonesia kan masih cenderung adalah masyarakat yang senang dengan jamu-jamuan, kemudian herbal, hal-hal yang alami, apalagi teman-teman mungkin yang berada di daerah Pulau Jawa misalkan, ya senangnya kayak wedang jahe, kemudian kunyit atau temulawak yang memang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang kita bisa katakan dari jamu seperti itu ya. Jadi salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia itu yaitu PT Nyonya Menir ya, mereka itu menutup pabriknya di Semarang. Nah, jadi perusahaan Nyonya Menir ini bangkrut karena tidak mampu membayar utang sekitar 267 miliar ya. Jadi mereka itu kan punya pinjamannya kepada kreditur. Ya, kita bisa katakan bank ya. Nah, jadi selain terlilit utang yang luar biasa besar ya, jadi PT Nyonya Menir juga sebelumnya juga sudah pernah mengalami krisis ya. Jadi mereka tidak hanya pada kasus terlilit utang yang dengan kreditor itu saja, tapi pada tahun 1984 sampai tahun 2000 ya, secara internal perusahaan ini terus digoyang misalkan oleh sengketa baik itu dari luar maupun dari dalam. Ya. Jadi sengketa internalnya itu di antara kekuasaan antar keluarga saja ya. Itu juga mempengaruhi. Jadi bisa teman-teman bayangkan krisis yang dialami sejak tahun 1984 sampai tahun 2000 ya. Semua ini tidak hanya diakibatkan karena pengaruh dari luar, tapi juga dari internal juga ya, dari pihak keluarga mungkin karena waris atau pembagian misalkan kekuasaan seperti itu. Nah, jadi bisa teman-teman tangkap di sini ya, ada beberapa perbedaan ya dari krisis yang bersifat mendadak, kemudian yang bisa datang, yang baru muncul, tetapi sudah memiliki isu-isu sebelumnya. Kemudian ada juga yang bertahan sekian lama. Krisis ini bertahan sekian lama sehingga membuat sebuah perusahaan menjadi chaos misalkan ya, seperti Nyonya Menir ini. Jadi mereka menutup salah satu pabriknya yang ada di Semarang ya karena utang yang begitu besar, kemudian juga ada permasalahan di dalam internal mereka baik itu di manajemen maupun dalam keluarga sendiri. Nah, itu yang membuat perusahaan ini akhirnya goyang ya, kemudian menutup salah satu pabriknya atau perusahaannya. Sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan tidak, atau ada yang kurang jelas atau saya terlalu cepat misalkan? Gimana? Atau kita lanjut ya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya Bu, lanjut. Oke, boleh. Nah, kita mau next ya. Selanjutnya ini ada penyebab krisisnya. Oke, penyebab krisisnya di sini apa saja sih sebenarnya? Ya, jadi penyebab krisis ini, menurut Mazur dan White ya, terdapat beberapa jenis berdasarkan penyebabnya, yaitu ada krisis teknologi,
ada krisis konfrontasi, ada krisis tindak kejahatan, ada krisis kegagalan manajemen, kemudian ada krisis dari ancaman-ancaman lain, ya. Kalau kita mau berbicara tentang krisis teknologi, semua di sini pasti tahu teknologi itu apa saja, ya. Jadi kemajuan teknologi itu dampaknya ada yang negatif, ada juga yang positif. Dampak positifnya teman-teman pasti sudah tahu, ya. Saat ini kita dari berbagai daerah bisa berkumpul dalam kurun waktu yang sama, bisa bertegur sapa, bisa sharing bersama-sama di sini, ya, dipertemukan dalam hanya layar seperti ini juga merupakan sebuah dampak positif dari kemajuan teknologi, ya. Kita bisa, kalau dulu mungkin kita kalau mau berkomunikasi dengan teman yang misalkan berjauhan, kota atau provinsi misalkan, kita menggunakan surat, ya. Kita menulis surat 1 minggu, mungkin baru kita dapat feedback atau balasan, bahkan bikin 1 bulan baru kita mendapatkan balasan. Nah, tapi dengan kemajuan teknologi saat ini, ya, apapun informasinya bisa kita dapatkan dengan sangat mudah, ya. Tinggal kita klik aja, kita sudah bisa tahu apa saja informasi yang ada di seluruh dunia, ya. Kasus apa saja atau trending topik apa saja yang saat ini sedang in, ya, di sosial media atau di dunia ini, ya. Jadi teknologi di sini bisa memposisikan kita, tergantung kita memposisikan teknologi seperti apa. Apakah dengan cara kita menggunakan teknologi itu bisa menjadikan dampak yang positif atau justru kebalikannya, ya, atau bahkan malah justru menjadikan itu dampak negatif buat kita sendiri. Nah, dalam era pasca industri ini makin banyak ya korporasi itu yang tergantung kepada kemajuan dan keandalan teknologi. Jadi sehingga ya bila mana teknologinya itu gagal, maka akibatnya juga bagi masyarakat ya cukup luar biasa ya, sangat dahsyat juga. Nah, krisis teknologi di sini contohnya ya di bidang teknologi misalkan. Teman-teman tahu ya cybercrime ya. Nah, ya. Jadi cybercrime itu kan adalah sebuah bentuk kejahatan di dunia maya atau bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas internet. Bentuk-bentuk kejahatannya itu termasuk misalkan ya dalam cybercrime itu antara lain peretasan misalkan atau spamming ya di media sosial. Kemudian ada pencucian uang elektronik. Ada juga data dealing, ada penipuan, ada cyberbullying, ada juga cyber stalking ya. Kemudian juga ada pencurian identitas. Banyak hal pada cybercrime itu yang membuat kita juga bisa dirugikan ya. Ya. Contohnya misalkan di cybercrime bidang misalkan kayak seperti peretasan misalkan. Jadi dulu tahu ya ada peretasan identitas atau data identitas bisa bocor. Ya dulu Telkomsel atau apa ya providernya itu kalau tidak salah Telkomsel atau apa ya dulu saya lupa. Jadi ada beberapa data-data nasabah itu yang bocor ya, sehingga dan juga ada salah satu public figure juga yang mengalami kerugian atas tersebarnya data pribadi public figure tersebut ya. Nah, jadi perkembangan teknologi di sini berkenaan dengan cybercrime misalkan. Jadi bagaimana seseorang itu sangat gampangnya ya, misalkan bisa membuli seseorang atau cyberbullying, cyber stalking atau data dealing kita. Jadi apapun data kita itu bisa tersebar, bisa bocor ke ruang media sosial misalkan. Nah, siapa? Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa meretas misalkan akun seseorang atau bisa membuka kata bahasanya itu menghack data seseorang. Nah, kemampuan teknologi itu kan dibantu dengan tingginya kemajuan teknologi. Ya, semakin orang pandai menggunakan teknologi, nah semakin dia tahu cara bagaimana misalkan meretas akun orang lain, meretas. Dan pernah juga tahu kan teman-teman dengar ada anak sekolah usia berapa, anak kecil ya, saya katakan di anak masih remaja, yang pernah meretas NASA kalau tidak salah, ya pernah dengar ya. Nah,
Nah, seperti itu. Jadi dengan perkembangan teknologi, seseorang memiliki kapasitas, yang memiliki kelebihan untuk bisa menggunakan teknologi yang lebih dibandingkan orang lain, ya. Kalau dia tidak bisa mengembangkan, kalau dia tidak bisa menggunakan kemampuan yang dia miliki untuk ke hal-hal yang positif, tentu akan menjadi sebuah kejahatan, ya, yang merugikan bukan hanya untuk diri dia sendiri, tetapi juga bisa berdampak kepada sebuah corporation atau sebuah perusahaan seperti itu. Ya, jadi mengingat maraknya cybercrime yang terjadi, maka penting banget ya buat kita ini untuk bisa selalu memperhatikan, misalkan merahasiakan data pribadi, kemudian menjaga diri juga, jadi tidak mudah melakukan kunjungan ke alamat-alamat situs yang meragukan, misalkan kan kadang-kadang ada ya nge-share ke WhatsApp kita, misalkan ada nih Anda mendapatkan hadiah dari, saya sering tuh dapat ya, saya sering dapat tuh kayak spamming seperti itu, misalkan mendapatkan hadiah dari SPBU Pertamina, misalkan dari Pertamina atau dari BRI atau dari Bank Mandiri, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita klik salah satu situs misalkan, nah mungkin saja itu merupakan salah satu cara orang bisa mencuri atau meretas data pribadi kita atau akun kita, ya. Kemudian perkembangan teknologi juga biasanya tuh memunculkan hoax ya, atau hoax misalkan ya. Jadi kalau ngomongin hoax, kalau membicarakan hoax ini sebenarnya sudah ada sebenarnya sejak lama ya. Tapi hadirnya teknologi internet ini semakin memudahkan hoax ini, penyebaran informasinya itu semakin luas. Jadi bisa melalui sosial media, bisa website juga ya. Jadi hoax ini yang merupakan berita bohong yang dengan sengaja disebarluaskan, tentu saja bisa mengganggu ketertiban masyarakat ya. Karena kita sudah tahu ya, hoax ini kan bukan berita sebenarnya ya. Jadi bagaimana misalkan sebuah perusahaan atau corporation ini mendapatkan hoax atau tertimpa hoax yang tentu saja bisa mencederai reputasi perusahaan mereka. Seperti itu ya. Jadi teknologi itu penting, tetapi bagaimana seorang itu bisa menggunakan teknologi itu dengan bijaksana, dengan bijak. Tapi bagi sekelompok orang atau kelompok yang memiliki kemampuan, kapasitas untuk menjadi orang yang lebih mengetahui atau lebih mendalami teknologi, tapi menggunakannya ke hal-hal yang negatif, tentu saja merugikan masyarakat luas dan diri dia sendiri tentunya. Ya. Kemudian di situ ada juga namanya krisis konfrontasi atau confrontation crisis. Jadi berdasarkan penyebabnya, krisis ini timbul karena gerakan massa. Jadi masyarakat luas itu melakukan proses atau protes dan kecaman terhadap sebuah korporasi atau perusahaan. Ya, teman-teman pernah lihat tidak? Misalkan buruh-buruh misalkan mogok kerja, sering ya? Atau Sering, misal Bu. sering ya. Iya, Itu di sering. daerah Mas Agus dari daerah mana Mas Agus? Kalau di tempat saya biasanya di seputaran Blitar Kota, Bu. Oh Ya, Blitar. karena Jawa ada perusahaan ya Jawa Timur. Timur. Oke. Biasanya kota-kota besar kan biasanya ya Mas ya, sering terjadi Ya, misalkan ya di demo-demo ya. Surabaya. Iya. Terus misalkan pernah juga tahu ya pemboikotan misalkan. Ya, misalkan salah satu produk diboikot, tidak boleh digunakan misalkan ya. Sering pernah dengar ya, misalkan ada isu-isu apa berkenaan dengan misalkan apa ya dulu ya, sari roti pernah diboikot ya dulu. Nah, itu termasuk dalam contoh krisis konfrontasi. Jadi penyebabnya itu karena adanya gerakan massa. Jadi adanya protes, kecaman terhadap sebuah perusahaan atau korporasi. Atau juga ada misalkan boykot Coca-Cola misalkan, atau Pepsi, atau mungkin boykot beras. Jangan ya. Jangan boykot beras ya. Saya masih suka makan beras. Makan nasi ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi krisis tindakan kejahatan atau krisis of malviolence. Oke, jadi penyebabnya itu timbul karena akibat dari tindakan beberapa orang atau kelompok-kelompok terorganisir. Ya, jadi teman-teman pernah tahu ya, atau dulu pernah viral juga kasus tentang penipuan umroh, ya.
Tahu ya? Iya. Mas Indra nih nggak ada suaranya nih, Mas Didik nih. Mas Indra ada nggak di sini nih? Mas Didik makan nih kayaknya nih. Oh enggak, saya bercanda. Cek. Oh, cek ada. Mas Indra ada ya? Jaringannya Bu Nova agak tersendat punten. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Oke. Nah, jadi dari krisis tindak kejahatan ini atau krisis of male violence ini timbul karena adanya akibat tindakan kejahatan dari beberapa orang atau kelompok-kelompok yang terorganisir ya. Jadi misalkan yang saya katakan tadi ada misalkan penipuan umroh, kan. Jadi akhirnya itu kan dari misalkan dari sebuah perusahaan atau dari sebuah agen, misalkan agen penyelenggara misalkan umroh gitu ya. Tentu saja misalkan ada sebuah atau korporasi perjalanan atau penyelenggara umroh melakukan semacam penipuan, tentu saja akan berdampak terhadap agen-agen yang lain yang sebenarnya mereka melakukan kegiatan atau bisnis itu yang memang menjalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu memberangkatkan umroh, memberangkatkan haji masyarakat Muslim Indonesia yang mau berangkat, yang mau beribadah, seperti itu. Tapi karena adanya kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang melakukan kejahatan di bidang misalkan perjalanan umroh, misalkan agen-agen seperti itu, jadi akhirnya tentu saja agen-agen yang lain pun, kepercayaan masyarakat terhadap agen-agen yang lain pasti akan berpengaruh ya. Jadi kekhawatiran masyarakat, oh jangan-jangan kalau saya bergabung misalkan atau saya mempercayakan dana saya di agen ini, jangan-jangan sama nih seperti yang ada terjadi di perusahaan lain atau korban-korban lainnya, ya seperti itu. Nah, mungkin nih Mas Indra nih bisa nih bantu saya lagi nih, kira-kira salah satu contoh tindak krisis kejahatan, ya, yang penyebabnya adalah dari kelompok atau orang-orang yang terorganisir. Bisa bantu saya nggak, Mbak Indra? Nggak apa-apa kalau misalkan nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Offline juga nggak masalah. Yang terbaru itu mengatasnamakan BRI. Jadi memang kalau orang awam itu kayaknya mudah banget tertipu gitu. Jadi Iya. ada yang mengatasnamakan BRI tentang perubahan tarif transaksi. Biasanya per transaksi itu kan 6.500 tuh. Nah, dirubah jadi 100.000 dalam sebulan. Biayanya sebulan 100.000 itu. Dan itu tanpa batas. Mau transaksi berkali-kali pun hanya cukup segitu. Ternyata modus penipuannya itu akan mengambil user ID sama password mobile banking si nasabah tersebut. Nah, itu memang kerja dari bidang public relations sendiri ya untuk menjelaskan bahwa memang ya itu bukan dari pihak BRI gitu kan, melainkan memang oknum yang tidak bertanggung jawab, dan itu masih sampai masih detik ini masih berjalan Bu, modus itu. Iya. Banyak ya Masnya kita dapat spamming seperti itu ya, misalkan seperti pernah tahu ya kejadian penipuan misalkan dilakukan bahwa ini dari Mbak Imong atau seperti kita mungkin yang sering nonton YouTube atau sosial media lainnya ya, sering ya itu kita tiba-tiba ada orang datang ke Alfamart misalkan ya, disuruh mendapatkan hadiah tapi disuruh untuk membayar dulu terlebih dahulu misalkan pajaknya lah atau dan sebagainya atau ada administrasinya seperti itu ya. Nah, dan hal itu kan tidak tidak mungkin terjadi ya pada jika dilakukan hanya oleh satu orang yang tidak terstruktur atau terorganisasi, karena bagaimana mereka bisa mentargetkan misalkan orang-orang misalkan yang memiliki usia misalkan yang masih anak-anak atau remaja yang notabene pengetahuannya tentang cybercrime misalkan, tentang penipuan-penipuan di bidang komunikasi misalkan seperti itu, ya kan? Nah, atau orang-orang yang misalkan berada di daerah-daerah misalkan yang pantauan terhadap informasi mengenai penipuan seperti ini itu sangat rentan gitu. Nah, kemudian kira-kira nih Mas Jes Dimade ya.
kira-kira hal apa sih yang bisa kita lakukan nih untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang ditimbulkan, misalkan yang seperti contoh dari Mas Indra, bahwa misalkan BRI ya, Mas BRI, apa yang misalkan itu sebagai persoalan VR, apa yang bisa kita lakukan? Ya sebagai PR ya Bu, bukan sebagai calon korban. Oh bukan, jangan sampai ya. Kalau sebagai PR, ketika perusahaan kita dapat kasus tindak kriminal, ya sebisa mungkin menjawab itu oknum, bukan dari perusahaan, karena untuk menjaga privasinya atau kepercayaan pelanggan itu tuh kan motonya dari sebuah perusahaan. Ketika perusahaan sudah tidak dipercaya lagi, biasanya pelanggannya akan pergi. Jadi biasanya kalau jadi PR-nya itu ya bakal ngeles aja sih Bu biasanya. Iya. Jadi kata Mas Desmada bahwa kita tentu saja kita harus memberikan informasi yang benar ya terkait apakah informasi atau spamming yang dikirimkan misalkan ke nomor-nomor kita, misalkan itu apakah itu memang benar-benar dari BRI itu sendiri atau bukan ya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah pertama menenangkan ya. Menenangkan korban atau calon korban ini ya. Menenangkan mereka, kemudian menjelaskan ya, memberikan pemahaman bahwa itu bukan berasal dari perusahaan kita. Nah, dan kita tentu saja harus memberikan semacam supaya mereka jangan percaya hal-hal misalkan jika itu mengatasnamakan perusahaan BRI atau seperti itu. Jadi kita juga harus mengkampanyekan sikap untuk berhati-hati, aware nih pada masyarakat yang tentunya saja masyarakat yang pengetahuan tentang ini mungkin masih belum ya, mereka belum mengetahui banyak tentang hal-hal seperti ini. Nah, kemudian ada lagi krisis kegagalan manajemen atau krisis of management fails, oke. Jadi krisis ini penyebabnya itu muncul karena terjadinya salah urus atau kegagalan manajemen ya, kalau kita gampangnya ya kita sebut kegagalan manajemen. Jadi penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok-kelompok yang diberi kewenangan khusus misalkan. Jadi misalkan dalam sebuah perusahaan ya bisa mengalami krisis karena mungkin manajemennya tidak bisa mengelola finansialnya, oke. Nah, jadi belanja misalkan lebih besar dibandingkan inputnya yang masuk, income yang masuk, jadi terlalu banyak belanja perusahaan dibandingkan income yang masuk. Nah, jadi krisis ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang top up-nya lah kalau kita bilang di perusahaan ya, orang-orang yang memang punya kekuasaan terhadap perusahaan tersebut, baik itu di bidang finansialnya, kemudian kebijakannya, pengambil kewenangan atau pengambil kebijakan di situ. Nah, contohnya kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak krisis kegagalan manajemen yang terjadi karena akibat penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau share nggak sama kita sama-sama di sini? Mas Didik, tuh. Izin Bu, yang Iya. terbaru bulan kemarin itu kasusnya ACI ya, penyalahgunaan dari dana yang dikelola oleh ACI, Aksi Cepat Tanggap Indonesia. Benar. Ya, nah itu kan sangat booming ya, tapi si manajemen dari ACI tersebut memang mempergunakan uang donasi itu untuk kepentingan pribadi, seperti itu. Iya, benar. Jadi itu yang kemarin beberapa bulan lalu ya memang sangat booming ya tentang ACI ya. Jadi aksi cepat tanggap ya, ACT ya, ACT. Nah, jadi aksi cepat tanggap itu jadi itu terbongkar ya. Jadi menjadi pembahasan yang luar biasa di Indonesia tentunya karena berimbas juga ya terhadap pemegang-pemegang kekuasaan di perusahaan itu ya, korporasi itu. Jadi tersebar informasi bahwa ini kita juga belum tahu kebenarannya ya karena saat ini juga masih dalam proses penyelidikan ya. Dan juga mungkin saya juga sudah tidak mengikuti lagi seperti apa sekarang. Jadi ada
dianggap bahwa pemegang kekuasaan sebelumnya itu lebih atau menyelewengkan kekuasaan, jadi lebih kepada untuk keuntungan pribadi, misalkan seperti itu. Nah, itu contoh yang ada di sekitar kita ya. Kemudian ada lagi namanya krisis dari ancaman-ancaman lain atau krisis involving other threats to the organization. Jadi dalam perkembangannya penyebab krisis ini ya terutama dapat berbentuk likuidasi, bisa pencaplokan atau merger perusahaan. Nah, jadi kalau teman-teman itu tahu ya, misalkan ada perusahaan-perusahaan yang melakukan likuidasi, itu misalkan kan sebabnya itu kadang bisa juga karena mereka merupakan perusahaan kecil dengan pemasukan yang rendah misalkan. Kemudian bisa juga karena utang yang banyak atau merger perusahaan. Jadi ada penggabungan perusahaan dari satu ke perusahaan lainnya. Salah satunya misalkan merger Bank Mandiri ya, Bank Danamon misalkan, atau Bank Lipo. Ya, tahu Bank Lipo nggak dulu? Sekarang jadi Bank CIMB Niaga. Jadi ada anak-anak, jadi perusahaan-perusahaan kecil itu yang tidak bisa bertahan akhirnya kemudian di merger atau di combine, disatukan menjadi satu perusahaan namanya CIMB Niaga. Dan tahu kan Bank CIMB Niaga? Ya. Nah, itu ada yang tahu nggak? Kalau CIMB Niaganya tahu, Bu, tapi Bank Lipo nggak tahu. Iya, jadi kan Bank CIMB Niaga itu kan saya lupa satu banknya itu apa, tapi saya ingat itu dia tuh dari Bank Lipo, salah satunya dari Bank Lipo, kemudian menjadi Bank CIMB Niaga saat ini. Jadi kebetulan Bank Lipo itu waktu itu ada pergolakan mungkin finansial juga, jadi akhirnya di merger menjadi satu perusahaan yang sekarang cukup besar ya, CIMB Niaga ya. Jadi perusahaan CIMB Niaga. CIMB Niaga sendiri itu kan sekarang juga banyak ya cabangnya, misalkan di bagian finance, ada juga kalau misalnya kita beli mobil atau motor ya biasanya ada tuh CIMB Niaga yang membantu misalkan kredit seperti itu. Nah, boleh selanjutnya Mas? Maaf ya, anak-anak saya lagi kena ini nih, batuk. Di sini sedang batuk. Saya nge-lag ini laptop. Iya nih, benar saya juga sama nih. Kita dulu ya kawan-kawan ya. Oke, nggak apa-apa. Saya stop dulu bentar ya, Bi ya. Boleh. Nah, jadi ya teman-teman ya, ada banyak penyebabnya, dari jenis-jenisnya juga. Udah dari penyebab-penyebabnya, ada yang juga memang dari masa ya, ada yang dari teknologi, ada yang memang dari internal perusahaan itu sendiri, kemudian ada juga dari keadaan finansial suatu perusahaan yang sedang tidak siap atau goyang ya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi krisis itu sendiri ya. Kemudian dari bentuk-bentuknya juga ada dampak positif dan negatifnya ya. Dan dampak negatif teknologi itu tentu saja ada yang cybercrime, tadi saya jelaskan ya, ada hoax, kemudian ada malware juga ya. Jadi teman-teman yang mungkin tahu apa saja yang misalkan kasus-kasus yang teridentifikasi merupakan salah satu misalkan ya subbab dari misalkan kategori dari krisis yang baru muncul, yang tidak terduga, kemudian yang bertahan ya. Jadi di sini korelasinya apa sih dengan seorang public relation ya? Jadi bagaimana seorang public relation itu, kalau teman-teman merunut ya dari materi pertama kita sampai hari ini ya, kita belajar tentang apa itu PR. Kemudian bagaimana seorang PR itu menjadi public speaking yang baik. Kemudian bagaimana seorang public speaking itu bisa memunculkan etika yang baik. Kemudian bisa menjadi role model atau brand ambassador sebuah perusahaan. Kemudian sampai di sini kita juga bagaimana kita bisa menjadi seorang PR yang bisa menangani manajemen krisis. Nah, kenapa seorang PR itu selalu dilibatkan dalam segala rapat ya? Mungkin ada teman-teman yang bekerja ya di kantor-kantor misalkan ya. Nah, seorang PR itu dalam
top manajemen, ada meeting top manajemen, pasti selalu dilibatkan. Supaya apa? Kira-kira ada yang bisa bantu saya nggak? Kenapa sih seorang PR itu harus ada setiap ada meeting yang terjadi di sebuah perusahaan misalkan, walaupun itu dalam skala kecil maupun skala top manajemen. Izin Bu, Kira-kira bisa bantu? Ya, silahkan. karena PR itu sendiri dia yang menjadi ibaratnya dia yang bakal ngadepin apapun itu pertama sekali dari dari luar dan dari dalam itu perusahaan. Artinya sebagai sebuah perusahaan ketika dia dapat sesuatu dari masyarakat, berarti kan ke dalam perusahaan tuh Bu, dia yang menjadi penengahnya atau jembatannya, dan ketika ada sesuatu yang dari perusahaan ke masyarakat, dia pun yang jadi jembatannya. Jadi untuk hal sekecil apapun, dia yang paling harus tahu update tentang info yang terjadi di masyarakat terhadap perusahaan itu, gitu Bu. Benar banget. Terima kasih ya Mas Desimade ya. Nah, jadi benar sekali ya. Jadi seorang PR itu kenapa sih selalu dilibatkan dalam segala meeting, misalkan dalam sebuah perusahaan atau corporation ya? Karena seorang PR itu kan tentunya adalah orang yang menjadi jembatan antara perusahaan dan karyawan, perusahaan dengan masyarakat, kemudian perusahaan juga dengan publik yang lebih luas lagi. Nah, kemudian juga seorang PR juga menjadi seorang yang menjadi faktor utama dalam misalkan penyusunan program, ya create program yang bisa menunjang untuk kemajuan sebuah perusahaan, dan utamanya itu adalah terhadap citra positif sebuah perusahaan itu. Nah, jadi seandainya terjadi misalkan seperti ini ya, krisis manajemen, ya, baik itu dalam kategori krisis apapun itu, ya, seorang PR selalu dilibatkan karena pada saat terjadi krisis, paling tidak PR itu seorang PR sudah mengetahui, ya, misalkan dalam krisis ini apa yang harus dihadapi, kira-kira faktornya apa, faktor penyebabnya apa, kemudian cara mengatasinya seperti apa, kemudian bagian-bagian mana saja yang bisa membantu untuk menyusun strategi bagaimana caranya memecahkan masalah atau bagaimana caranya mengemukakan dari perusahaan misalkan solusinya seperti apa, kemudian penjelasan dari klarifikasi dari sebuah perusahaan seperti apa. Jadi seorang PR itu harus selalu dilibatkan karena setiap meeting itu kita akan membahas hal-hal yang merupakan adalah subjek vital dalam sebuah perusahaan. Kita akan membahas tentang profit, kita membahas tentang kemajuan, kita akan membahas mengenai faktor misalkan kenapa turun, atau kita juga membicarakan bagaimana strategi kita untuk menaikkan sebuah perusahaan misalkan. Jadi paling tidak seorang PR itu mengetahui semua seluk-beluk dalam perusahaan itu. Nah, jadi pada saat terjadi krisis manajemen, dia tidak lagi perlu banyak waktu untuk mempelajari dulu, karena paling tidak dia sudah tahu nih, ya, latar belakangnya seperti apa, kemudian bagaimana cara dia mengkomunikasikannya, bagaimana cara dia nanti akan menjelaskan depan publik, kemudian bagaimana cara nanti antara masyarakat, menjembatani antara masyarakat, kemudian customer atau pemegang saham lainnya terhadap perusahaan itu. Jadi dia sudah punya landasan, bagaimana dia harus mengambil kebijakan nanti, tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan dari manajemen perusahaan seperti itu. Nah, kemudian lagi menurut riset yang dipaparkan oleh Marien, ya, jadi 80% krisis disebabkan oleh opini publik. Ya, kita tahu semua ya, netizen kata kita ya sekarang ini ya. Jadi saat ini apa yang menjadi pembicaraan di publik, ya, itu menurut riset dari Marien, ya, 80%-nya itu disebabkan oleh opini publik, ya. Jadi krisis disebabkan oleh opini publik. Ya, seperti apa contohnya? Ya, sebuah perusahaan yang mengalami kegagalan dalam menangani perusahaannya, tentu saja akan membuat atau memunculkan opini-opini negatif terhadap perusahaan tersebut. Nah, jadi publik ini atau masyarakat atau khalayak ini atau audiens ini tentu saja akan memberikan penilaian, ya, atau pendapat terhadap perusahaan tersebut.
entahkah itu masyarakat yang mengetahui sebenarnya profil di perusahaan atau tidak, tapi karena opini yang berkembang ini tidak bisa dikontrol, ya, tentu saja akan menyebabkan krisis yang lebih luas terhadap sebuah perusahaan. Makanya kenapa dikatakan 80% krisis disebabkan oleh opini publik, ya. Karena kalau kita bisa katakan ya, penyebaran informasi, baik itu informasi yang kita terima setengah-setengah ataupun informasi yang sebenarnya tidak untuk dipublikasikan tapi ternyata tuh bisa sampai publish ke masyarakat luas, ya. Kalau kita tanpa penanggulangan yang serius tentu saja akan membuat citra sebuah perusahaan itu akan turun, dan ini bisa disebabkan karena opini publik yang negatif terhadap sebuah perusahaan, ya. Jadi sekitar 60% krisis berasal dari hal yang kecil atau yang tidak tertangani. Nah, jadi itu sama seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu misalkan tentang krisis yang baru muncul. Jadi ada kasus yang kecil atau permasalahan yang kecil, ya, tapi tidak ditangani dengan baik. Jadi menumpuk sehingga akumulasinya menjadi lebih besar, ya. Jadi dari data ini dapat disimpulkan, jadi sinyal-sinyal terjadinya krisis itu selalu ada, ya. Tidak hanya di sebuah perusahaan, ya, dalam organisasi pun, ya, jika kita tidak bisa mengakomodir semua anggota kita, misalkan, ya, tentu saja akan terjadi perselisihan, ya, akan terjadi konflik di dalamnya. Nah, sama hal terhadap sebuah perusahaan besar, apalagi, ya, sebuah korporasi yang besar. Nah, kalau mereka tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil, tentu saja ini akan menjadi berakumulasi menjadi masalah yang lebih besar lagi, ya. Jadi setiap perusahaan, setiap organisasi, setiap lembaga itu pasti memiliki krisis. Tapi tergantung lagi kembali kepada perusahaannya itu, apakah mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil sehingga masalah-masalah kecil ini bisa dapat terselesaikan dengan baik dengan solusi-solusi yang tepat tentunya. Dan bagaimana seorang PR itu bisa menjadi jembatan untuk semua pihak, ya. Jadi dia bisa menjadi jembatan yang seperti yang saya katakan tadi antara perusahaan, pemegang kebijakan dengan karyawan misalkan. Nah, karena kalau kita bekerja dalam sebuah perusahaan atau di dalam lingkungan kerja dengan iklim yang baik, ya, dengan suasana yang baik, tentu saja akan tercipta kinerja yang lebih maksimal juga. Tapi kalau kita tidak mendapatkan suasana yang baik dalam lingkungan kerja, di situ terjadi misalkan konflik, terjadi persaingan yang tidak sehat, ya, tentu saja hal itu berpengaruh besar nantinya. Ini menjadi sinyal-sinyal krisis, ya, dalam sebuah perusahaan. Jadi pertanyaannya di sini, ketika sudah terjadi, siapkah kita mengaktifkan sistem PR kita atau 4R kita, ya. Ada 4R di sini. Ada readiness, ada radar, ada response, ada recovery, ya. Siap nggak kita, ya, kalau hal ini sudah terjadi, misalkan sudah terjadi krisis nih di dalam sebuah perusahaan, kira-kira sebagai seorang PR kita siap nggak? Apa sih yang harus kita lakukan, ya? Jadi ada 4 sistem di sini, ya. Yang pertama itu adalah readiness, ya. Jadi bentuknya ini kita membentuk tim khusus. Jadi ada manajemen krisis yang terdiri dari penasihat, ada penasihat krisis dan juga pakar media sosial. Jadi sepengetahuan saya dalam sebuah corporate itu pasti ada namanya tim khusus untuk manajemen krisis, ya. Di situ adalah orang-orang yang memang kredibel di bidangnya, ya. Jadi ada top manajemen di situ, kemudian ada orang-orang yang memang menjadi pakar dalam media sosial misalkan. Nah, jadi bagaimana mereka bisa menghandle, karena kan kita tahu ya, media sosial ini luas sekali, persebarannya sangat cepat, ya, tanpa bisa kita kontrol, ya. Karena kita bilang tadi teknologi ini tidak terbatas, ya. Nah, tapi tergantung dari kita bagaimana cara kita bisa mengontrolnya, bagaimana cara kita bisa menjadi orang yang bisa menjadi
handling, yang bisa menangani setiap masalah yang ada di media sosial, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari publik, bagaimana cara kita memposisikan diri kita sebagai orang yang harus selalu bisa menjaga citra dari sebuah perusahaan. Kemudian ada juga namanya radar, ya. Jadi bagaimana kita bisa respon, ya, terhadap SOP dan krisisnya. Jadi kita punya SOP, ya, ada landasannya bagaimana seandainya kita mengalami krisis, apa yang harus kita lakukan, ada SOP-nya, ya. Jadi seandainya terjadi misalkan krisis finansial, apa yang harus kita lakukan? Seandainya terjadi tadi seperti krisis yang tidak terduga, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Jadi sudah ada SOP-nya. Nah, kemudian kita juga tidak hanya sampai di situ, ya teman-teman ya. Kita sudah menyusun strategi nih, kita sudah melakukannya, misalkan. Tapi kita juga tetap harus melakukan monitoring yang baik, ya, melakukan evaluasi, ya. Jadi pesan untuk menentukan skala prioritasnya dulu apa? Nah, jadi saat sudah kita menyusun strategi rancangannya, kita sudah punya plan-nya seperti apa, ya. Nah, setelah itu dari itu berjalan, sudah kita aplikasikan, kita tentu saja tidak hanya sampai di situ, ya, tugas kita juga harus memonitornya, kemudian melakukan evaluasi. Nah, kemudian tentukan skala prioritasnya. Nah, seperti itu. Jadi, kira-kira apa yang akan kita capai? Nah, masalah apa yang akan menjadi skala prioritas utama kita? Apa yang harus kita selesaikan? Misalkan karena ini beritanya meluasnya sangat luar biasa nih di media sosial misalkan. Terus, yang pasti kita akan prioritas ke bagian media sosialnya. Kita bagaimana cara kita mengcovernya? Bagaimana cara kita bisa memberikan penjelasan kepada publik misalkan? Bagaimana cara kita bisa mengklarifikasikan berita-berita yang tidak nyaman atau yang tidak benar tentang perusahaan kita misalkan seperti itu. Kemudian juga kita adalah menjadi seorang yang respon atau responsif, ya. Jadi buat skenario respon untuk masing-masing tingkat urgensi pesan, ya. Jadi kita sudah punya nih, jika krisis terjadi kita lakukan ini. Kemudian jika urgensi ini yang terjadi, kita akan melakukan strategi ini. Nah, jadi bagi itu menjadi beberapa kode atau kita bagi menjadi beberapa kode. Misalkan kalau dia itu masih urgensinya normal, kita kasih hijau misalkan. Kalau dia agak serius, kita mungkin bisa kasih kuning misalkan. Atau jika ini memang sudah urgensinya sudah cukup sangat mengganggu, kita bisa kasih kode merah misalkan, seperti itu. Nah, jadi kita yang tahu, kita dan perusahaan tahu bahwa jika krisis ini terjadi, ya urgensinya ini kita bisa kelompokkan dia. Jadi di situ sudah ada SOP-nya, di situ sudah ada urgensi dan strategi penanganannya seperti apa, ya. Jadi kita bisa mengkategorikan kira-kira urgensi ini pada tingkatan yang mana, seperti itu. Nah, setelah itu terjadi, ya, kita sudah bisa mengklasifikasikan, kita sudah bisa menyelesaikan, kita sudah memonitoring dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Tentu saja kita tetap harus melakukan recovery, ya. Jadi kita di dalam kegiatan recovery ini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membuat analisa, ya. Kita bisa membuat analisa pembangunan misalkan. Jadi pembangunan seperti bidang apa? Tentu saja di bidang reputasi tadi, ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa menciptakan kembali citra yang baik terhadap perusahaan kita, ya. Dengan strategi dan program-program tentunya yang sudah kita siapkan, yang sudah kita rancang. Nah, jadi lakukan audit strategi, kemudian bentuk atau ciptakan atau laksanakan taktik media sosial. Nah, dari runtutan materi kita dari awal sampai hari ini, media sosial, media massa itu berperan sangat penting dalam pembentukan citra positif sebuah perusahaan. Nah, jadi bagaimana seorang VR itu bisa menguasai media sosial, ya. Bagaimana dia bisa, yang seperti kita bicarakan sebelumnya, bagaimana dia bisa menjadi seorang yang melek media sosial. Nah, yang tahu trending apa yang sedang viral misalkan di media sosial saat ini, kemudian kira-kira apa saja berita di media sosial yang mungkin bisa berdampak terhadap perusahaan kita, atau bagaimana cara kita mengcounter hoax atau berita-berita yang kurang baik terhadap perusahaan kita. Nah, jadi di sini sudah kita sama-sama dengar, ya, bahwa ada 4 R
yang harus kita siapkan sebagai seorang PR, ya. Bagaimana kita harus bisa menjadi orang yang bisa berkomunikasi, yang bisa beradaptasi dengan sebuah tim, ya. Bagaimana cara kita bisa menyampaikan apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus perusahaan lakukan, misalkan. Kemudian kita juga bisa menjadi radar, kita bisa mengetahui atau kita bisa merespon, gitu, manajemen SOP-nya seperti apa, gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan monitoring, kita bisa melakukan evaluasi, kemudian menjadi seorang yang responsif, ya. Jadi kita bisa membuat skenario respons jika terjadi urgensi ini. Kita harus apa yang harus kita lakukan. Jadi kita bisa, yang seperti saya sampaikan tadi, misalkan kita membuat kode-kode terhadap urgensi yang sudah kita tentukan. Urgensi yang mungkin yang normal, kemudian yang sedikit lebih mengganggu, kemudian yang sangat bisa mengganggu perusahaan. Sebentar ya. Mohon maaf, teman-teman. Ya, saya agak sedikit gatal tenggorokannya. Oke, boleh next, Mas. Nah, contoh persis pada perusahaan itu ada catatan hitam. Mohon maaf ya, mendadak nih. Jadi, contoh persis pada perusahaan itu bisa kita lihat pada Lion Air. Semua pasti tahu ya, beberapa saat sebelumnya, atau mungkin sampai saat ini ya, ada yang punya ini nggak? Yang punya pengalaman nih yang gak mengenakan nih, misalkan dengan Lion Air. Coba dibuka nih, siapa? Mas, siapa nih? Ini namanya Samsung nih, saya nggak tahu nih, Mas Alfian nih. Bisa di ini namanya biar diganti, jadi bisa namanya bisa dianu dengan nama yang sebenarnya. Halo. Jadi saya nggak panggil Mas Samsung nih. Iya benar Ibu, Mas Samsung. Iya Mas Samsung nih. Nanti saya salah panggil lagi. Nanti saya nggak enak, nanti Mbak Bu Nova panggil saya Samsung, saya udah potong kambing loh, orang tua saya bikin nama. Ya Mas, ada yang mau di ini apa? Coba punya pengalaman nggak? Pengalaman yang tidak mengenakan nih dengan Lion Air kira-kira? Mbak Alba nih hari ini nih, saya belum dengar suaranya Mbak Alba nih. Halo Mbak Alba. Halo Mbak Alba. Atau Mbak Claudia nih? Izin jawab ya Bu. Boleh Mbak Claudia, senang banget nih kalau mau bantu nih. Ayo Mbak Claudia. Mungkin kalau yang paling terkenal pengalaman nggak enak sama Lion Air itu kayak delay-nya mungkin ya. Kalau kayak mereka menjanjikan berangkat di jam segini, tapi ditunda sampai akhirnya berangkatnya sore-sore kayak gitu. Bener-bener. Atau bahkan pernah ya sampai harus menginap ya kita ya. Saya juga pernah delay itu di kasus Lion Air ya. Saya harus delay sampai tidak hanya pernah sampai hari berikutnya saya baru bisa berangkat karena delay yang parah itu. Nah, seperti itu. Atau mungkin dulu juga sempat viral juga ya gara-gara misalkan bagasi, tas-tas, koper-koper ternyata dibongkar, misalkan seperti itu. Pernah tahu ya? Itu dulu pesawat panas, Bu. Pesawat panas? Iya, jadi waktu itu di bandara mana ya saya lupa. Itu penumpang minta turun karena pesawat itu panas. Oh, itu di Lion Air juga? Iya, Lion. Terus saya pernah dari Riau ke Jakarta, itu juga semua penumpang kipas-kipas, Bu, karena mati AC-nya. Oh, gitu ya? Saat penerbangan? Iya, penerbangan. Oke, panas. Ya, kemudian fasilitas yang didapat itu nggak lengkap. Kalau kayak di maskapai lain kan itu bukunya lengkap ya, kemudian ada petunjuknya lengkap, bahkan ada earphone-nya. Kalau di Lion yang pernah saya alami itu cuman ada
satu buku ya nggak Mhm. tebel ya. Kemudian wadah plastiknya itu juga beda dengan maskapai lain. Gitu. Mungkin Oke, karena oke, memang oke. lebih murah juga kali itu ya. Oke, ya benar banget ya. Jadi beberapa kasus juga mengenai Lion Air ya, itu sempat sering viral ya. Misalkan keterlambatan keberangkatan, kemudian pernah juga salah antar penumpang ya, pernah juga tuh. Kemudian juga ada pencurian bagasi, delay yang parah, ya, ada juga pilot yang mogok, ya. Kemudian ada juga yang tidak mengoperasikan sesuai rute, misalkan seperti itu. Jadi ini merupakan contoh krisis pada sebuah perusahaan, ya. Jadi ini terjadi di dalam manajemen Lion Air itu. Jadi ini apa sih penyebabnya kira-kira teman-teman? Bisa kita bedah kira-kira masalahnya di mana sih ini? Sepemahaman kita yang awam ini ya mengenai penerbangan misalkan. Nah, kalau saya mulai misalkan ketidaksiapan misalkan ya. Jadi kenapa terlambat? Kemungkinan pengecekan keadaan pesawat misalkan. Jadi dari manajemen sendiri atau dari pihak Lion Air itu tidak melakukan misalkan mekanisme perawatan misalkan terhadap pesawat mereka. Jadi saat mau berangkat ternyata terjadi hal-hal misalkan ada gangguan misalkan di engine-nya atau di bagian apapun itu di bagian pesawat atau kabin misalkan. Bisa juga. Mungkin ini ya Bu ya, konsekuensi dari kos penerbangan itu sendiri, jadi akhirnya pelayanan nggak maksimal dengan rute yang banyak. Coba kalau misalkan tarif itu disamakan gitu dengan maskapai lain dengan fasilitas yang bagus, mungkin dia bisa mengupgrade fasilitas. Kemudian layanan penerbangannya mungkin bisa dibatasi supaya fasilitasnya itu bisa maksimal dengan jumlah pesawat yang ada, jadi nggak terlalu delay. Oke, jadi iya benar banget ya. Jadi kadang-kadang seperti ini ya. Kita misalkan ya, saya kasih contoh ya. Misalkan kita pergi ke kita naik Garuda dan kita naik Lion, ya. Dan kita coba membandingkan ya. Nah, saat kita menggunakan Garuda, di situ saat kita datang kita diberikan misalkan kita ada makan siangnya, ya. Kemudian kita dilayani dengan ramah. Kemudian tepat waktu keberangkatan. Nah, kemudian satu saat kita kembali naik ke Lion, kita coba menggunakan Lion, ya. Di situ kita hanya diberikan misalkan hanya air mineral misalkan, ya. Itu sudah menjadi pembeda pelayanan ya. Nah, kemudian kita mendapatkan pengalaman bagasi kita ada yang hilang. Kemudian perubahan jam keberangkatan misalkan delay yang parah. Nah, seperti itu. Kemudian yang paling penting di situ kan komunikasinya. Karena kadang-kadang itu ya, penumpang ini harus ke sana kemari mencari informasi kenapa sih kita delay. Kita tidak mendapatkan informasi yang benar. Ya. Jadi public relation-nya di sini tidak berjalan dengan baik di sini. Nah, setiap terjadi krisis seperti itu, harus ada orang atau seorang publik yang bisa menjelaskan mengapa terjadi kelambatan misalkan. Nah, kalau informasi itu tidak bisa sampai ke penumpang atau ke masyarakat atau pengguna jasa dari Lion Air, tentu saja akan terjadi kisruh di situ, terjadi konflik di situ, perselisihan di situ. Nah, pernah tahu kan bagaimana tiba-tiba penumpang mengamuk misalkan, kemudian karyawan di situ akhirnya jadi takut, ya, kemudian akhirnya fasilitas yang ada di situ dirusak misalkan. Nah, itu karena tidak adanya komunikasi atau informasi yang diinginkan oleh penumpang. Penyebabnya apa? Seandainya mereka bisa menyampaikan bahwa mungkin ini terjadi karena kita ada pengecekan nih, tiba-tiba kita ada masalah di bagian mesin atau segala macamnya. Nah, mungkin penumpang itu bisa memaklumi ya, karena itu juga berkaitan dengan keselamatan. Nah, mungkin kita bisa memberikan loyal waktu gitu untuk mereka bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, tapi jika kita tidak mendapatkan informasi yang signifikan, informasi yang ingin kita dapatkan, ya, tentu saja ini akan menjadi masalah itu sendiri terhadap Lion Air, misalnya seperti itu, ya. Nah, kemudian teman-teman berkaitan dengan krisis pada sebuah perusahaan itu kadang-kadang juga berhubungan dengan pelayanannya ya. Nah,
misalkan teman-teman itu pergi ke hotel yang berbintang ya, dengan pergi ke hotel-hotel misalkan atau penginapan-penginapan yang biasa. Nah, saat kita masuk ke dalam ya, misalkan kita masuk ini ke hotel, kita langsung dibukakan pintu kan. Ya, kita dibukakan pintu, kita disambut dengan senyum, ya kan? Barang kita diangkat seperti itu. Bahkan ada beberapa hotel juga yang saat kita masuk kita langsung disuguhkan minuman misalkan seperti itu. Ya, tapi saat kita datang ke hotel yang biasa dengan tarif yang murah misalkan ya. Nah, kita masuk aja. Kadang-kadang kita cari-cari nih mana yang jadi resepsionis yang mana, nggak ada gitu loh. Kemudian kita juga mendapatkan tidak mendapatkan informasi yang kita butuhkan dengan signifikan terhadap penginapan itu, misalkan apakah ini kadang-kadang pelayanannya juga kurang maksimal, misalkan pendingin ruangannya itu tidak berjalan dengan baik misalkan ya, jadi panas di dalam, kemudian misalkan bau rokok misalkan karena tidak ada larangan misalkan, jadi bebas, jadi boleh merokok bisa seperti itu. Nah, tapi kan setiap pelayanan itu sama seperti apa tadi yang dijelaskan oleh Mas siapa tadi ya, tentang Lion Air tadi atau Garuda atau bagaimana cost-nya, bagaimana kalau bisa disamaratakan saja. Nah, hal itu tentu saja berhubungan dengan apa yang kita dapatkan, kita punya kewajiban untuk membayar terhadap pelayanan yang kita dapatkan ya. Jadi misalnya kita datang ke hotel yang lebih mewah, lebih besar, misalnya kita akan membayar kos yang lebih mahal sesuai dengan pelayanan yang mereka berikan. Nah, kita mau membayar lebih murah, kita mendapatkan fasilitas yang tidak sama dengan hotel yang pembandingnya seperti itu. Jadi intinya pelayanan itu sangat menentukan sebuah perusahaan atau sebuah produk. Kadang-kadang orang mau membayar lebih mahal atas asalkan mendapatkan pelayanan yang baik ya, gitu. Boleh next, Mas? Oke, nah sekarang juga ada beberapa contoh ya, ada contoh krisis pada institusi, ada krisis politik juga, kemudian ada juga krisis di perekonomian mungkin, ada juga di public figure ya, banyak macamnya contoh krisisnya. Di sini kita angkat dari contoh krisis yang terjadi pada sebuah institusi. Nah, kita bisa katakanlah di institusi kepolisian ya, atau Polri ya. Nah, bagaimana ada ada seorang ibu yang melaporkan ya bahwa anaknya mengalami dalam tanda kutip sebuah tindakan kejahatan ya. Nah, jadi di sini ketika dia melapor ke polisi, jadi dia tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, dia tidak dilayani dengan maksimal seperti apa yang harusnya dilakukan oleh institusi itu terhadap tindakan kejahatan ya. Nah, bahkan ada juga kemarin sempat viral juga saat seorang korban melaporkan bahwa dia mengalami begal atau kerampokan ya kalau tidak salah ya, yang terjadi di jalan raya. Kemudian dia melapor di sebuah polsek di daerah Jakarta kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi kalau salah. Nah, kemudian petugas di situ menyarankan untuk menangkap sendiri ya, maka muncullah tagar percuma lapor polisi. Teman-teman ada yang tahu kan, pernah dengar kan cerita itu, kasus itu? Nah jadi di sini itu salah satu contoh krisis pada institusi. Jadi bagaimana publik ya, masyarakat itu opininya terhadap sebuah institusi itu menjadi negatif ya. Seolah-olah masyarakat itu dilempar untuk melaksanakan apa yang harusnya dilakukan oleh seorang polisi ya. Bagaimana mereka yang seharusnya menjadi institusi yang mengayomi, melindungi, justru citra mereka itu dirusak ya oleh oknum yang membuat publik menjadi tidak percaya terhadap institusi tersebut ya. Kemudian contoh lain ya, contoh krisis ini pada bidang politik. Boleh next, Mas? Ya, ini ada macet ya.
Saya nggak bisa next ya. Oke, nah mundur lagi ya, mundur boleh sekali lagi sebelumnya ya. Nah, contoh krisis pada politisi ya. Nah, mungkin teman-teman yang seneng ya menonton YouTube misalkan, saya tipe-tipe orang yang suka menonton politik kadang-kadang ya. Jadi ada pada saat itu terjadi sebuah insiden ya, ketika Ketua DPR RI kita, Ibu Puan Maharani, yang diduga mematikan mikrofon saat salah seorang anggota menyampaikan argumentasinya ya terhadap sebuah kebijakan. Nah, jadi bagi masyarakat ini merupakan sebuah sikap yang kurang elegan ya, karena membatasi seseorang yang dianggap tidak berkesesuaian dengan atau tidak bersepakat dengan apa yang diyakini beliau ya, atau sebuah kebijakan yang tidak sama ya. Jadi ada perbedaan pendapat di sini. Jadi di situ dikatakan terjadi insiden saat Ibu Puan Maharani itu mematikan dengan sengaja, diduga mematikan mikrofon salah seorang anggota dewan yang menyampaikan argumentasinya atau perbedaan pendapatnya terhadap sebuah kebijakan ya. Jadi hal ini menjadi sorotan tentu saja oleh masyarakat ya, karena walau bagaimanapun figur-figur politik kita itu kan merupakan public figure yang disorot juga oleh masyarakat. Bagaimana seorang public figure itu bisa menempatkan diri, kemudian memberikan contoh bagaimana cara kita bisa bermusyawarah, mendapatkan sebuah kesepakatan itu dengan cara-cara demokrasi. Nah, tapi jika misalkan kita harus saat kita berbicara kemudian tiba-tiba kita dimatikan, misalkan dimatikan mikrofonnya, tentu saja kita tidak bisa mengutarakan apa yang ingin kita sampaikan kan. Contohnya misalnya begini nih, Mas Alfian nih sebagai seorang pengelola kelas ya, tiba-tiba saat misalkan Mas Wildan nih, Mas Wildan, kita ada diskusi di sini, tiba-tiba Mas Wildan interupsi nih. Nah, kemudian karena tidak sesuai nih dengan apa yang ingin disampaikan oleh Mas Alfian misalkan. Tiba-tiba Mas Alfian sebagai host jadi langsung unmute misalkan. Nah, jadi kan apa yang ingin disampaikan Mas Wildan itu tentu saja pesannya tidak akan sampai. Nah, jadi tidak akan terdapat diskusi yang sehat di situ, ya. Karena memaksakan kebijakan atau kehendak. Jadi tidak menginginkan adanya perbedaan, sedangkan tujuan dari sebuah diskusi musyawarah itu kan bagaimana cara kita dapat menemukan titik tengah atau kebijakan yang paling tepat ya dalam menyikapi sebuah kebijakan. Nah, boleh langsung Mas, next. Nah, kemudian contoh yang ketiga itu contoh krisis pada public figure ya, atau bisa kita katakan orang yang dikenal di masyarakat lah, misalkan seperti artis, seperti itu. Boleh next Mas Alfian? Saya nggak bisa kontrol ini. Oke, nah contoh krisis pada public figure. Ada yang tahu Coki Pardede nggak? Coki Pardede ada yang tahu nggak? Atau viral itu kan? Iya, sempat viral ya. Coki Pardede, seorang stand up ya, seorang stand up. Biasanya mereka apa sih namanya untuk orang-orang yang stand up tuh biasanya? Saya kurang ngikutin sih ini. Komedi lucu Indonesia gitu ya? Apa sih? Kalau komedian kan beda ya. Kalau ini kan ya stand up komedian ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak hanya dengan kata-katanya ya. Dengan kata-katanya saja kita bisa lucu dengan bahasa-bahasa yang atau jok-joknya yang mengena. Misalkan menyindir tentang pemerintahan misalkan. Atau mereka bisa mengeluarkan misalkan kalimat-kalimat yang membuat kita tuh berpikir ternyata itu lucu seperti itu. Nah, atau misalkan artis-artis yang menjadi public figure yang akhirnya membuat kita menjadi kok bisa seperti itu gitu loh. Atau orang-orang yang sebelumnya kita anggap orang-orang yang memiliki citra positif ya. Misalkan artis apa ya yang teman-teman tahu misalkan. Yang akhirnya membuat kita menjadi hilang simpati ya terhadap orang seperti itu ya. Salah satu contohnya adalah Coki Pardede ini. Nah, kalau tidak salah dia ada di retreat seperti itu ya. Jadi mereka memiliki sebuah program seperti itu. Jadi di situ mereka menceritakan atau berperan sebagai orang-orang yang bukan berperan ya. Mereka adalah orang-orang yang peduli terhadap toleransi misalkan seperti itu.
Jadi bagaimana mereka membuat sebuah kasus misalkan tentang SARA misalkan ya, tentang itu toleransi, tapi mereka membumbuinya itu dengan lelucon. Jadi kita jadi mendengarkannya itu bisa menjadi lebih ringan ya, jadi nggak berat nih ceritanya nih. Jadi kita sebagai seorang penikmat cerita, sebagai penonton, sebagai pendengar ya, jadi kita bisa menangkap pesan apa yang mereka sampaikan itu dengan ringan. Jadi bahasa-bahasanya juga bahasa-bahasa komedi. Jadi kita tidak terlalu terbawa serius misalkan seperti itu. Nah, next-nya. Nah. Oke. Oke. Nah, sebelumnya ya beberapa penjelasan sebelumnya kira-kira dari apa yang saya jelaskan atau dari beberapa yang kita sharing di sini nih, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada nih yang mau diceritakan, atau ada yang punya pengalaman nih, seperti itu. Ada nggak kira-kira? Mbak Claudia, bisa bantu nggak? Kadang pengen tanya ini sih, Bu. Kalau misalnya ada suatu masalah di perusahaan, tapi masalahnya itu masalah yang fatal. Misalnya kayak tahun berapa itu kan kita kembali lagi bahas si Lion Air tadi contohnya gitu kan. Kan Lion Air ini pesawatnya itu ada yang pernah jatuh 2 kali dalam 1 tahun yang sama gitu ya. Nah itu kan pasti menimbulkan citra yang buruk ke masyarakat. Orang-orang jadi takut mau pakai Lion kayak gitu-gitu kan. Nah kalau yang kayak gitu kan nggak terbantahkan, Bu. Maksudnya udah jelas itu kehilangan korban sekian gitu. Itu kira-kira apa sih, gimana sih caranya PR-nya Lion untuk menyelamatkan citranya si Lion tadi gitu. Sementara itu buktinya kan konkret gitu. Udah banyak korban yang hilang karena pesawat mereka yang error gitu. Oke. Gimana, nah, ini Bu? Oke, terima kasih Mbak Claudia ya. Nah, ini masuk ke klasifikasi adalah immediate tadi ya, immediate krisis atau krisis yang tidak terduga. Jadi krisis ini datang itu tanpa prediksi sebelumnya. Ya, bagaimana seorang PR bisa menempatkan di sini? Nah, yang pertama, karena di sini sesuai dengan definisinya bahwa krisis yang tidak terduga ini datang itu biasa. Ini adalah salah satu atau krisis yang paling ditakuti oleh semua PR, ya. Karena kita tidak punya analisa nih bagaimana cara kita menanganinya. Kemudian kita tidak sempat untuk menyusun strategi. Kita tidak sempat untuk melakukan persiapan misalnya untuk bagaimana cara kita menyelesaikannya. Nah, salah satu hal yang menurut saya bisa dilakukan adalah bagaimana cara kita bisa hadir untuk menenangkan para korban, menjadi jembatan antara masyarakat atau keluarga korban dengan pihak penerbangan Lion Air. Jadi bagaimana cara kita bisa menjadi penghubung atau penyalur informasi dari perusahaan kepada keluarga korban, kemudian bagaimana cara kita bisa menampung atau mengumpulkan ya apa saja yang ingin diketahui oleh keluarga korban. Nah, setelah itu seorang PR tentu saja tidak bisa menyelesaikan masalah dengan pemikiran sendiri. Nah, perlu adanya koordinasi yang lebih signifikan lagi dengan pihak-pihak terkait, seperti misalkan dengan perusahaan itu sendiri, dengan top manajemennya di situ, bagaimana atau strategi apa yang mereka bisa lakukan. Misalkan untuk keluarga korban, mereka mungkin bisa menyiapkan posko pengaduan misalkan. Mereka bisa bekerja sama juga dengan pihak-pihak yang bisa misalkan seperti bagian SARS ya, yang bisa mendapatkan informasi cepat terhadap informasi misalnya jatuhnya pesawat di mana atau berapa korban, kemudian nama-namanya siapa saja, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh seorang PR setelah mereka bisa mengungkapkan informasinya, menyampaikan informasinya, tentu saja mereka bisa seperti yang saya katakan merecovery atau mereka bisa memberikan semacam program bagaimana cara membantu ya
menyelesaikan traumatik yang dialami oleh keluarga korban. Misalkan mereka bisa memberikan atau mereka bisa memberikan santunan misalkan ya. Dan itu wajib ya. Bagaimana cara mereka bisa menyelesaikannya, itu misalkan mereka memberikan ganti rugi berupa santunan misalkan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Nah, tapi intinya di sini adalah bagaimana saat mereka mendapatkan krisis tersebut, bagaimana mereka bisa menempatkan diri menjadi seorang publik yang tenang, bagaimana bisa mereka menenangkan situasi yang tidak terduga itu, karena kita tentu saja tidak mau ya terjadi hal seperti itu, apalagi sampai merenggut korban yang sekian banyak itu. Bahkan tragedi ini berlaku beberapa kali ya, tidak hanya sekali. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang PR? Tentu saja melakukan koordinasi. Bagaimana menemukan atau mencari kira-kira permasalahannya dari mana? Apakah keadaan pesawatnya? Apakah kepada manusianya? Nah, misalkan pilotnya kah? Nah, ataukah ini terjadi karena masalah cuaca kah? Atau misalkan ini terjadi karena kondisi pesawat itu sendiri ya, tekniknya. Nah, jadi hal-hal itu yang harus kita koordinasikan. Kemudian sampaikan kepada masyarakat atau kepada keluarga informasi yang sebenar-benarnya. Jika seandainya, seperti yang kita jelaskan beberapa materi sebelumnya ya, jika seandainya kita belum yakin dengan informasi kita dapatkan, jangan sampaikan. Ya, sampaikan apa yang sudah kita ketahui kebenarannya. Tapi untuk informasi yang kita belum tahu kebenarannya, ya, jangan disampaikan. Agar tidak terjadi ya informasi-informasi sesat atau hoax-hoax misalkan terjadi. Apalagi kan kalau misalkan pesawat jatuh, tentu saja ini menjadi tragedi luar biasa ya. Menjadi pukulan yang luar biasa, kesedihannya itu, kemudian itu kan berimbas tidak hanya kepada keluarga, seluruh masyarakat Indonesia misalkan dalam satu negara pasti akan merasakan seperti apa tragedi itu sangat melukai keluarga korban. Ya, seperti itu ya. Kehilangan-kehilangan seperti itu. Kita pasti akan memberikan empati yang luar biasa. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, apa yang bisa kita lakukan? Yang pasti kita harus bisa menjadi orang yang bisa menenangkan. Ya, kita memberikan informasi yang sebenar-benarnya, kita bisa menampung segala pengaduan, keluhan dari keluarga, kemudian kita bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan informasi yang kita ketahui, yang kita dapatkan secara memang itu adalah informasi yang benar ya, yang valid ya. Kemudian kita sampaikan itu sebagai penyalur ya, penyalur mulut dari perusahaan itu. Jadi kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Kita membuat program-program bagaimana kita merecovery ya psikologi dari keluarga korban. Kemudian bagaimana cara kita misalkan kita memberikan santunan dan atau semacamnya. Itu kebijakan dari masing-masing perusahaan. Nah, seperti itu. Kira-kira Mbak Claudia? Paham, Bu, paham. Oh, Paham? kebayang. Berarti panjang juga ya, Bu, prosesnya. Justru kalau kita mau detail lagi lebih panjang lagi. Dari misalkan bagaimana cara kita mengumpulkan informasi itu, bagaimana cara kita menenangkan, bahasanya seperti apa, kemudian sikapnya seperti apa, itu kan ada strategi sendiri, ada teknik tersendiri yang kalau kita mau belajar itu nggak ada habisnya. Saya juga sering nonton bagaimana seorang PR misalkan sudah bertahun-tahun menjadi seorang PR dalam perusahaan itu luar biasa. Jadi kalau kita bilang ya PR itu adalah pekerjaan yang 24 jam itu tidak ada berhentinya. Ya. Karena kita tahu isu-isu itu hadir, itu kan kita nggak tahu kapan munculnya. Tiba-tiba tengah malam, misalkan kayak seperti itu ya, seperti pesawat tiba-tiba jatuh, memakan korban yang luar biasa, banyak misalkan, banyak. Itu kan menjadi tragedi luar biasa. Nah, kita tanpa ada persiapan, kita tidak tahu SOP-nya seperti apa, strateginya apa, kemudian apa nih harus kita lakukan nih. Kita kan tidak punya persiapan itu, karena kita tentu saja tidak mau kan sesuatu seperti itu terjadi. Nah, jadi hal-hal itu loh yang kita bisa katakan bahwa seorang PR itu pekerjaannya itu kalau kata orang pekerja 24 jam ya PR. Jadi kita tidak bisa memprediksi kira-kira apa sih yang bisa terjadi yang bisa menimpa perusahaan yang menaungi kita begitu. Ya mungkin ada yang lain? Waktu kita juga sudah pukul 15 ya, Mas Alfian.
Oke, mungkin mungkin ada koneksi apa gangguan koneksi mungkin Mas Alfian. Nah, saya akan sharing ke teman-teman, ada homework di sini ya. Jadi tugasnya apa? Beberapa waktu lalu kan netizen kita tuh ramai nih menyuarakan tagar percuma lapor polisi. Tahu ya semuanya ya. Jadi yang berisi itu keluhan laporan mereka yang tidak diproses oleh polisi. Jadi bahkan cenderung itu seperti diabaikan. Nah, jadi apakah menurut teman-teman tanggapan yang diberikan oleh Polri sudah tepat sesuai dengan 4R ya, yang barusan tadi? Apa saja tadi? Readiness, radar, apa lagi tadi? Responsive dan recovery. Ya. Jadi apakah yang dilakukan oleh polisi atau institusi Polri itu sudah menggambarkan atau mencerminkan 4R itu atau sistem 4R itu? Nah, nanti di grup pengelola kelasnya kan nanti juga akan mengelola tugas teman-teman. Apakah nanti mungkin dibuatkan seperti biasa, ada formnya untuk tugas ini, kemudian nanti bisa saya cek untuk saya bisa koreksi ya. Siap. Sampai di sini jelas nggak tugas teman-teman? Siap, nanti paling saya akan sediakan Google Form ya Bapak ya, seperti biasa. Jelas tugasnya. Mas Agus jelas, Mas Jasmada jelas nggak? Insya Allah jelas, Bu. Insya Allah. Mbak Claudia jelas nggak soalnya Mbak tugasnya? Mbak Claudia? Mas Iksan? Jelas, Bu. Oke, nggak apa-apa. Saya paling senang kalau dengar suara Mbak Claudia semangat terus. Mas Iksan gimana? Sudah jelas Mas tugasnya? Bu, tugasnya di-share lagi aja di grup, koneksinya jelek. Siap. Nah, itu Mas Alfian nih. Iya, jelas, Bu. Jelas. Ya, Mas Saya Alfian susah nih. nyariin mikrofonnya, jadi suka-suka kadang delay untuk jawabnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti tuh Mas Alfian nih ahlinya dalam share tugas ya. Oke. Siap, Ibu. Siap. Kemudian Mas Didik. Jelas tugasnya, Mas? Insya Allah jelas, Bu. Lemes nih, pasti udah mulai lapar nih saya udah. Oh, ngantuk sekarang. Lapar, mengantuk. Ada peringkatan ya, Mas ya, dari lapar sekarang mengantuk. Kayak kenyangan, Bu. Oh, kenyangan. Oh, berarti tadi itu off cam karena makan ini. Mbak Rena jelas tugasnya? Mbak Rena tugasnya jelas? Mbak Alba? Tiduran kayaknya, Bu. Tidur ya? Mas Wildan? Halo Mas Wildan. Mas, ini saya belum pernah ketemu ya, Mas Adi Cipta ya? Ibu, Rena sudah jelas, Bu, tugasnya. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Rena. Sama-sama. Mbak Alba nih, Mas Wildan juga nih. Saya ini ya, saya belum pernah membuat apa? Tadi bisa dijelaskan lagi? Ini aja. Oke, jadi kan beberapa waktu lalu ya, netizen kita kan seperti yang saya contohkan tadi kan ada ramai ya netizen itu menyuarakan tagar melapor polisi. Nah, jadi laporan itu berisi keluhan berupa keluhan terhadap laporan-laporan mereka itu yang tidak diproses, bahkan cenderung diabaikan. Jadi, menurut teman-teman ya, apakah tanggapan yang diberikan oleh Polri, sikap yang seperti itu ya, yang tidak memproses dan tidak mengabaikan laporan dari masyarakat, apakah itu sudah mencerminkan 4R atau sistem 4R dari manajemen krisis yang tadi sudah kita dengar sama-sama ya. Jadi bagaimana nih pendapat teman-teman? Ini hanya tugasnya pendapat teman-teman terhadap tanggapan atau public relation-nya kepolisian nih. Sudah benar nggak? Sesuai nggak dengan sistem 4R yang tadi kita pelajari sama-sama? Oke, paham. Paham, oke. Ya, jadi bisa ditulis di Word ya.
di Word aja, nanti bisa diupload filenya, nanti bisa dikumpulkan sama Mas Alfian, nanti biar bisa saya cek sama-sama, saya cek nanti. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Saya nggak pernah ketemu Mas ini ya, saya nggak pernah ketemu Mas Adi Sucipta, siapa ya? Mas Adi Cipta ya kalau nggak salah ya? Itu kontak saya. Kenapa? Itu kontak saya. Oh, itu Mas Desdi Made ya? Iya, Bu, benar. Aduh, Mas Desdi Made. Iya, Iya, itu iya. nomornya nomor kantor. Maksudnya Oh, dulu gitu. pas saya bikinnya itu nomornya nomor bisnis. Jadi namanya itu belum sempat saya ganti sebelum saya join. Oh, gitu ya, Mas. Saya pikir nih Maaf. ada Mas Adi Cipta lagi nih yang beda nih. Ternyata Mas Desdi Made ya. Oke, maaf ya, Mas ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Karena berhubung waktu kita juga sudah lewat 16 menit, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas dari tugasnya? Jelas. Jelas ya? Oke, berarti Bu Nova, berarti mereka cuma hanya bikin sebuah pendapat. Benar, hanya opini saja terkait tanggapan dari kepolisian ini sesuai dengan PR 4 PR kita tadi. Apakah sudah sesuai tidak? Seperti itu aja sih. Nah. Bagaimana kawan-kawan? Sudah dipahami tugasnya? Allah paham. Iya, kalau bisa juga kan berpendapat kemudian seharusnya bersikapnya seperti apa juga lebih bagus lagi, ya. Itu lebih kasih pendapat, habis itu kasih saran kali ya, Bu ya. Benar. Kira-kira harus seperti apa sih lebih baiknya itu? Ini gimana Mas Ginanjar? Oh, ada Mas Ginanjar Rahmat ya. Halo Mas, selamat sore Mas Ginanjar. Selamat bergabung Mas. Ya, salam kenal. Salam kenal dari grup Public Relation A3 ya. Iya. Sinyalnya kali. Iya. Oke, teman-teman semuanya boleh di unmute semuanya. Kita kan punya ini nih. Kita punya bukan yel-yel ya. Kita punya penyemangat ya. Kata-kata motivasi kita nih. Oke, boleh di unmute semuanya. Mas Desdi Made udah senyum-senyum nih. Mas Wildan, Mbak Rena, ayo dan unmute yuk. Nah, jadi saya mau ini nih, biar nggak ngantuk nih. Soalnya Mas Didik udah ngantuk. 2 minggu yang lalu Mas Didik lapar. Ayo Mas Wildan, Mas Desdi Made boleh di unmute? Ya. Oke, sudah semua belum nih? Mbak Rena belum nih? Ayo Mbak Rena. Oke, siap semuanya ya. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat kita semuanya. Oke, luar biasa hari ini. Oke. Jangan lupa tugasnya ya teman-teman ya. Jadi, karena luar biasa, nanti malah lupa tugasnya. Mas Didik, tidurnya jangan lama-lama. Ingat tugasnya ya. Siap. Siap. Mas Agus juga ya, oke. Mbak Claudia, Mbak Alba, makasih ya. Pak Ginanjar, makasih. Iya, kemudian Mas Iksan, Mas Indra, Mas Wildan, Mbak Rena, terima kasih ya. Mas Alfian, khususnya Mas Alfian, terima kasih banyak ya udah memfasilitasi kita hari ini. Siap, Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Mungkin sebelum kita bubar, kita foto lagi, Bu. Sesi foto. Wajib, Mas. Wajib, bener. Ntar keburu udah bilang makasih pada kabur semua, Bu. Iya. Oke, baik kawan-kawan yang bisa open cam, silahkan open cam. Open cam yang bisa, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Oke, sudah? Siap ya. Saya akan foto 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Bebas dong teman-teman. Ayo. Ayo tuh disuruh gaya bebas. Gaya yang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya ya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Jangan tidur sekarang Mas Didik ya.
Oke, mau maghrib, sholat dulu. Iya. Oke semuanya, selamat sore semuanya ya. Semangat, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya kawan-kawan untuk absen ya. Dan nanti dikirim. Nanti dikirim lagi. Oke, siap Mas Alfian. Makasih ya. Oke, jangan lupa absen teman-teman ya. Ya, Bu.